Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ustadzah Indah. Baik anak-anakku sekalian, video Ustadzah Indah kali ini kita akan belajar gharib gitu ya. Nah, selama ini Ustadzah memberikan materi tentang tajwid ya, walaupun memang ada beberapa yang belum tuntas, yang belum Ustadzah selesaikan. Insya Allah nanti untuk tajwid bisa kita lanjut kembali gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, saat ini kita akan belajar tentang gharib gitu ya. Jadi judul kali ini adalah belajar gharib asik gitu ya. Nah, materi gharibnya Ustadzah kali ini yang akan Ustadzah jelaskan di sini, yang Ustadzah tulis ada 4 ya. Yang pertama malaihim, yang kedua malaihi, yang ketiga mi'ataini, yang keempat litajluah. Tapi kali ini Ustadzah akan bahas 2 dulu, malaihim dan malaihi. Baik, kemudian sebentar. Nah, bacaan gharib adalah bacaan muskilat, bacaan yang susah gitu ya, dan yang aneh gitu ya. Kenapa? Karena tulisan dan cara membacanya itu tidak sama. Kadang tulisannya panjang tapi kok dibaca pendek ya. Nah, itulah gharib gitu ya, uniknya bacaan gharib gitu ya. Baik, yang pertama adalah malaihim. Nah, mohon maaf, ini Ustadzah salah pencet ya. Maaf. Harusnya yang oke. Baik, yang pertama adalah malaihim. Apa sih malaihim gitu ya? Keterangannya bagaimana gitu? Malaihim adalah semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek. Nah, di sini tulisannya malaihim gitu ya. Harusnya dibaca panjang. Tapi ketentuan membacanya adalah dibaca pendek. Semua tulisan malaihim lanya dibaca pendek, padahal di sini tulisannya panjang. Nah, itu gharib gitu ya. Jadi bacaan unik gitu karena tulisan dan cara membacanya berbeda gitu ya. Yang kedua hampir sama, yaitu malaihi. Sama juga, semua tulisan malaihi hinya dibaca pendek ya. Nah, langsung kepada contoh ya. Kita langsung ke contoh aja ya. Nah, ini contoh bacaan malaihim ya. Wah, Ustadzah salah lagi nih. Nah, baik, malaihim kita baca bersama-sama gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض wa innahu laminal musrifin. Nah, di sini ada bacaan malaihim yang mana tadi Ustadzah sudah membaca dengan dibaca pendek. Min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Ya, dibaca pendek ya. Hati-hati. Kalau kita tidak teliti, terkadang kita juga membacanya belum tepat gitu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah malaihi. Nah, malaihi. Oke, kita baca bersama juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Mohon maaf, Ustadzah ulang. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Nah, di sini ada malaihi. Ya. Ini
karena Ustazah mengambilnya dari internet ya. Kalau dari Al-Quran, malaihi ini berharokat fathah panjang gitu ya. Jadi tulisannya panjang, dibacanya pendek. Nah, itu sekilas tentang contoh bacaan malaihim dan malaihi gitu ya. Jadi dua bacaan ini yang tulisan aslinya dibaca panjang malaihim, tapi cara membacanya dibaca pendek. Begitu juga dengan malaihi, tulisannya panjang dibaca pendek gitu ya. Kalau kita melihat tulisannya asli itu pakai fathah panjang, dibaca pendek gitu ya. Nah, insya Allah untuk yang dua, yaitu tadi tentang mi'ataini dan litatlua, insya Allah akan ketemu lagi dengan Ustazah Indah di video selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, semangat untuk bertilawah. Kemudian mohon maaf, hafalan, dan kita berdoa. Kenapa? Karena ketika bacaan Al-Quran kita baik, tapi kita jarang tilawah, maka bacaan kita juga bisa luntur nak. Ibarat pisau tuh ya, walaupun tajam, tapi kalau dipakai terus, lama-lama gak tajam lagi. Maka harus diasah gitu ya. Begitu juga tilawah. Kalau kita tilawahnya udah bagus, tapi kita jarang tilawah, maka tilawah kita akan luntur. Kita tidak bisa menjaga kualitas bacaan kita gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah ada modal baik bertilawah Al-Quran, tahsinnya sudah baik, maka akan diberikan kemudahan untuk hafalan. Kenapa? Karena bacaan kita udah baik, maka untuk hafalan pun itu mudah nak gitu ya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah berdoa, minta kepada Allah untuk diberikan kemudahan untuk menghafal, kemudahan untuk membaca Al-Quran, dan juga kemudahan-kemudahan yang lain. Tentunya kemudahan dalam hal yang baik gitu ya nak. Baik, tetap semangat. Terima kasih banyak. Semoga videonya Ustazah kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.